Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saratul Jannah, NIM E2019-2099, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah 3 YN Jember. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah ekonomi industri. Bartwal menyatakan bahwa awal mula dari perumusan elemen-elemen ekonomi industri sulit diketahui. Meskipun demikian, mengacu pada Humphrey dan Shepherd, Bartwal menyatakan bahwa sejumlah bahasan terkait praktik monopoli dan beberapa elemen lain dari ekonomi industri sudah ada sejak tahun 2100 sebelum Masehi. Namun demikian, sejarah ekonomi industri modern berawal pada abad 17 ketika Adam Smith mengeluarkan buku The World of Nations. Teori perusahaan yang dikemukakan oleh Adam Smith ini dianggap sebagai awal mula lahirnya ekonomi industri kontemporer atau biasa disebut dengan the mother of the contemporary industrial economics. Kontribusi utama Adam Smith yang selanjutnya menjadi basis acuan ekonomi industri adalah konsep pembagian kerja atau division of labor and analisis harga produk. Sebagai tambahan dalam analisis harga produk, Smith memperkenalkan konsep harga pasar atau market price yang ditentukan oleh pasar dan konsep pasar harga alamiah yang ditentukan berdasarkan faktor produksi tenaga kerja yang diperlukan dalam proses produksi. Bartwal mengatakan bahwa pada periode selanjutnya, yaitu pertengahan abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, analisis ekonomi terkait aktivitas industri lebih banyak berkutat pada metodologi. Dalam menganalisis perilaku ekonomi perusahaan dan industri, aliran pemikiran Jevons mengikuti metode yang sifatnya abstrak, mengacu pada pola pikir deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis teori perusahaan. Sementara itu, aliran pemikiran lainnya, yaitu historical school, mengacu pada pola pikir induktif melalui pendekatan empiris. Meskipun demikian, terdapat ekonom seperti Alfred Marshall dan Joseph Schumpeter yang mengkombinasikan keduanya dalam analisisnya. Kontribusi pemikiran terhadap ekonomi industri pada fase ini berupa teori permintaan, khususnya teori utilitas, serta penyempurnaan konsep biaya dan faktor produksi oleh William Stanley Jevons. Pada fase ini, Jevons, Edgeworth, Clark, dan Knight berkontribusi terhadap munculnya konsep biaya rata-rata, penyamaan harga, dan berbagai asumsi yang selanjutnya digunakan untuk memperbaiki model pasar persaingan sempurna. Alfred Marshall menulis buku Principle of Economics pada tahun 1890 dan Industry and Trade pada tahun 1919 berdasarkan kekagumannya pada teori utilitas yang dibangun oleh Jevons dan teori kelembagaan yang dibangun oleh aliran historical school. Sementara itu, Schumpeter menuliskan berbagai konsep terkait kewirausahaan dan inovasi serta mengemukakan analisis kompetisi yang dikombinasikan dengan pengetahuannya sebagai ekonom pembangunan. Berikutnya, sekitar periode 1930-an hingga 1940-an, asumsi pasar yang kompetitif dianggap kurang mampu menjelaskan perilaku perusahaan. Hal ini ditandai dengan munculnya teori kompetisi yang tidak sempurna atau imperfect competition oleh John Robinson pada tahun 1933 dan analisis kompetisi monopolistik oleh Edward Chamberlain pada tahun yang sama. Dua teori tersebut selanjutnya mendorong munculnya analisis aktivitas industri yang memperhatikan isu seperti duopoli, oligopoli, diversifikasi produk, perilaku iklan, penelitian dan pengembangan, serta kebijakan harga dalam perusahaan atau industri. Pada masa ini juga, Harold Holt-Link mengakomodasikan aspek diferensiasi barang dan dimensi spasial untuk menjelaskan kompetisi di pasar. Pada waktu yang sama, Kelvin Lanchester membangun teori konsumen yang lebih relevan dengan perilaku industri. Kemudian, von Neumann dan Morgenstern pada tahun 1940-an membangun teori permainan yang selanjutnya dijadikan dasar pengembangan teori perusahaan. Pada fase ini, seiring munculnya berbagai analisis ekonomi terkait industri yang lebih relevan bagi perusahaan dan industri, teori perusahaan tradisional harus mengalami banyak penyesuaian. Pada periode selanjutnya, ekonomi industri mulai berkembang dengan sangat cepat. Pada tahun 1950-an, ekonomi industri menjadi salah satu cabang ilmu ekonomi yang berdiri secara independen. Periode 1950 dan 1960-an merupakan sejarah bagi munculnya pemikiran-pemikiran fundamental yang berkontribusi besar bagi perkembangan ekonomi industri. Pembahasan ekonomi industri secara lebih komprehensif diawali oleh buku tentang struktur pasar yang ditulis oleh Berle dan Mintz pada tahun 1931 berjudul The Modern Corporation and Private Property dan Edward S. Mason pada tahun 1957 berjudul Economic Concentration and the Monopoly Problem. Selanjutnya, Joe S. Bank
mengembangkan pemikiran dan analisis yang dirintis oleh gurunya, Mason, dengan menulis buku terkait struktur, perilaku, dan kinerja industri yang berjudul Industrial Organization pada tahun 1997. Melalui buku tersebut, Bain membangun kerangka analisis industri, Structure, Conduct, Performance, atau yang biasa disebut dengan analisis SCP. Pengaruh analisis SCP semakin berperan dalam analisis ekonomi industri. Meskipun demikian, terdapat sejumlah keterbatasan yang muncul dari analisis ini. Oleh karena itu, muncul berbagai teori dan alat analisis yang menjadi alternatif maupun melengkapi kerangka analisis SCP. Analisis Robin Maris pada tahun 1964 mengenai peran perilaku manajerial dalam konteks korporasi modern telah mendorong munculnya kerangka analisis technostructure yang selanjutnya dikembangkan oleh John Kenneth Galbraith. Sherd and March pada tahun 1963 mengembangkan teori perilaku perusahaan. Herbert A. Simon pada tahun 1950 mempelajari pentingnya proses pengambilan keputusan dalam konteks organisasi industri sebagai unit administratif. Sementara itu, George J. Stigler berfokus pada analisis struktur oligopoli. Berbagai pemikiran tersebut berkontribusi terhadap cepatnya perkembangan berbagai aspek ekonomi industri pada masa ini. Pada periode selanjutnya hingga saat ini, analisis isu secara teoritis maupun empiris menjadi kajian ekonomi industri semakin luas dan semakin menekankan pengaruh faktor kelembagaan dalam analisisnya. Beberapa aspek baru yang dibahas mencangkup perilaku strategik, dinamika industri, laboratori eksperimen, konvergensi transaksi, efisiensi kontrak, persaingan non-harga, struktur finansial dan jasa finansial, serta perilaku non-kooperatif. Di samping itu, perkembangan analisis juga tidak lagi terbatas pada aspek mikro saja, seperti konsentrasi pasar, produk, permodalan, bentuk-bentuk persaingan, permasalahan biaya, dan efisiensi alokatif, tetapi juga semakin banyak dikaitkan dengan aspek-aspek makro, seperti kebijaksanaan pemerintah tentang proteksi, hambatan pasar atau barrier to entry, hambatan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan investasi asing. Cukup sekian materi dari saya tentang sejarah ekonomi industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.